Bayangkan, hari yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi luka yang tak terlupakan. Musik gamelan mengalun lembut, para tamu bertepuk tangan, dan aroma bunga melati memenuhi ruangan megah. Hari itu adalah pernikahan Sinta dan Bagas, pasangan yang banyak diidamkan orang karena dianggap serasi dan sempurna. Gedung megah itu berdiri di tengah kota, lampu-lampu kristal berkilauan, dan setiap sudut dihiasi bunga putih. Bagas tampak gagah dalam pakaian pengantin adat Jawa lengkap dengan blangkon dan beskap putih. Di sisinya, Sinta berdiri anggun, mengenakan kebaya putih dengan paes halus di keningnya, wajahnya memancarkan kebahagiaan yang ia tunggu seumur hidup. Namun di luar gedung yang dingin ber-AC itu, ada sosok tua yang menatap dari jauh. Dialah Bu Aminah, Ibu Sinta, seorang janda tua yang hidup sederhana di desa, yang kini harus datang sendirian tanpa kursi roda, tanpa tongkat, hanya dengan kekuatan tangannya. Kakinya lumpuh sejak beberapa tahun lalu akibat jatuh saat bekerja mengangkat karung beras di pasar. Tapi hari itu, tak ada yang bisa menghentikannya. Ia ngesot perlahan di jalan menuju pintu gedung pernikahan, menahan rasa sakit di lututnya yang lecet, sambil menggenggam bunga melati yang dipetik dari kebunnya sendiri. Ya Allah, izinkan aku melihat anakku bahagia, walau hanya dari jauh, gumamnya dengan napas tersengal. Beberapa orang di depan gedung menatap iba, tapi tak ada yang berani menolong. Mereka takut merusak momen mewah di dalam. Bu Aminah tetap berjuang, peluh dan air matanya bercampur di pipinya. Ketika akhirnya ia sampai di depan pintu, seorang petugas keamanan menatapnya ragu. Bu, ini acara tertutup, hanya keluarga inti. Ucapnya pelan. Aku ibunya Sinta, anak yang menikah itu. Nak, izinkan aku masuk. Aku hanya ingin melihatnya sebentar saja, kata Bu Aminah dengan suara serak. Petugas itu bingung, tapi melihat ketulusannya, ia pun membantu membuka jalan. Langkah demi langkah tangan renta itu melangkah ke dalam aula. Semua mata mulai memperhatikannya. Musik berhenti. Tamu-tamu mulai berbisik. Sinta menatap ke arah pintu, matanya melebar melihat sosok ibunya muncul di lantai dengan pakaian kebaya sederhana dan kerudung coklat yang lusuh. Ibu, lirihnya dengan mata berkaca-kaca. Namun sebelum Sinta sempat mendekat, Bagas melangkah maju dengan wajah marah. Ia menatap Bu Aminah tajam dan berteriak. Siapa yang mengizinkan orang ini masuk? Ini pesta pernikahan, bukan tempat pengemis. Tamu-tamu menatap kaget. Sinta menunduk gemetar. Bu Aminah hanya bisa menatap menantu barunya dengan air mata yang menetes perlahan. Aku, bukan pengemis, Nak. Aku ibu dari Sinta, aku hanya ingin melihat anakku menikah. Namun Bagas justru makin tersulut emosi. Ibu? Kau menyebut dirimu ibu dari istri saya? Ibu seperti apa yang datang ngesot ke acara semewah ini? Kau mempermalukan keluarga saya. Sinta berusaha menghentikan suaminya. Mas, cukup. Dia ibuku. Tapi Bagas tak peduli. Ia menuding tajam ke arah ibu tua itu. Keluar dari sini sebelum aku benar-benar marah. Aku tidak mau tamu-tamuku jijik melihatmu. Tangisan pecah di tengah ruangan. Beberapa tamu wanita menutup mulutnya tak percaya, sebagian lagi mencoba menenangkan suasana. Bu Aminah gemetar, menunduk, lalu berkata lirih sambil menatap ke arah langit-langit pelaminan. Nak, semoga suatu hari kau mengerti rasanya menjadi aku. Seketika suasana hening. Hanya terdengar isak tangis Sinta dan derap langkah Bagas yang meninggalkan pelaminan dengan wajah merah penuh amarah. Disinilah awal dari kutukan seorang ibu yang tersakiti akan dimulai. Hujan turun tiba-tiba, deras dan mengguyur halaman gedung megah itu. Langit seolah ikut menangis menyaksikan kejadian memilukan barusan. Di depan gerbang, Bu Aminah duduk bersandar di dinding, tubuhnya gemetar, kebayanya basah kuyup, dan matanya sembab. Di tangannya masih tergenggam erat bunga melati yang sudah layu, bunga yang tadinya ingin ia berikan kepada anak perempuannya sebagai simbol restu dan doa. Namun kini semuanya terasa sia-sia. Ia diusir oleh menantunya sendiri, di hadapan anak kandungnya, di hari yang seharusnya menjadi hari penuh berkah. Dengan suara bergetar, Bu Aminah menengadah ke langit yang kelabu.
Ya Allah, aku ikhlas, kalau ini takdirku. Tapi engkau tahu, betapa aku mencintai anakku. Betapa aku menahan sakit ini bukan karena benci, tapi karena rindu yang tak bisa terobati. Tangisnya pecah, air matanya bercampur air hujan yang jatuh membasahi wajah tuanya. Namun kemudian, dalam keputusasaannya, kata-kata yang berat pun keluar dari mulutnya. Ya Allah, jika engkau maha adil, maka biarlah menantuku itu merasakan apa yang aku rasakan hari ini. Biarlah ia tahu rasa sakit menjadi lumpuh, rasa hina menjadi tak berdaya. Aku serahkan padamu, ya Rab. Suara petir menyambar di langit. Hujan semakin deras. Beberapa orang yang masih di sekitar gedung menatap dengan wajah takut, seolah merasakan kekuatan doa yang meluap dari hati seorang ibu yang tersakiti. Di dalam gedung, Sinta menangis di kamar rias. Wajahnya berantakan oleh air mata dan make-up yang luntur. Ia menatap dirinya di cermin, wajah yang dulu selalu dibelai lembut oleh ibunya, kini dipenuhi rasa malu dan bersalah. Ibu, maafkan aku takut, aku bodoh, aku biarkan suamiku mempermalukanmu, gumamnya lirih. Namun suaminya, Bagas, tetap bersikap angkuh. Saat teman-temannya mencoba menasihati, ia hanya berkata dengan sombong. Orang seperti dia tak pantas disebut keluarga. Aku tak mau mertua cacat mempermalukan namaku. Semua orang terdiam. Sikap Bagas semakin memperlihatkan kesombongan yang menutup mata hatinya. Malam itu, pesta berlanjut dengan hambar. Tak ada lagi tawa, tak ada senyum tulus. Hanya ada perasaan ganjil yang menggantung di udara. Sementara itu, di rumah sederhananya di kampung, Bu Aminah kembali dengan tubuh lemah. Ia diseret oleh tetangga yang menolongnya dari depan gedung. Sesampainya di rumah, ia jatuh tersungkur di lantai, tubuhnya menggigil. Namun di wajah tuanya, terselip ketenangan aneh, ketenangan seseorang yang telah menyerahkan semua pada keadilan Tuhan. Malam itu, ia berzikir sambil memeluk sajadah lusuhnya. Setiap butir tasbih yang berpindah dari jarinya, seolah membawa pesan doa ke langit. Ya Allah, aku tidak meminta balas dendam, hanya keadilan, agar ia tahu bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Dan di saat yang sama, di rumah mewah mereka, Bagas merasakan nyeri aneh di kakinya. Ia mengira itu hanya kelelahan setelah seharian berdiri di pelaminan. Ia tidak tahu bahwa doa seorang ibu mulai bekerja. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari pernikahan yang diwarnai dengan air mata dan doa seorang ibu yang tersakiti. Hidup Bagas dan Sinta tampak tenang di permukaan. Mereka tinggal di rumah megah, menjalani bisnis yang semakin berkembang, dan dikelilingi oleh banyak teman yang menyanjung. Namun perlahan, ketenangan itu berubah menjadi mimpi buruk. Awalnya, Bagas hanya merasa pegal di kaki kiri, lalu berlanjut menjadi rasa nyeri yang tak biasa. Ah, mungkin cuma kecapean, katanya sambil menepis kekhawatiran Sinta. Tapi setiap hari rasa sakit itu makin menjadi. Kakinya terasa berat, sulit digerakkan, hingga suatu pagi ia terjatuh di kamar mandi dan tak bisa berdiri lagi. Sinta panik, berlari menolong suaminya. Mas, bangun. Kenapa kakinya lemas begitu? Bagas mencoba berdiri, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Ia dibawa ke rumah sakit, dan setelah serangkaian pemeriksaan, dokter menatap serius. Maaf, Pak Bagas, saraf tulang belakang Anda mengalami kerusakan serius. Ini menyebabkan kelumpuhan sebagian. Kami tidak bisa menjamin kapan atau apakah Anda bisa berjalan lagi. Sinta menutup mulutnya, menahan tangis. Bagas hanya terdiam. Wajahnya kehilangan warna. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Sejak hari itu, hidupnya berubah total. Bagas, yang dulu gagah dan sombong, kini harus duduk di kursi roda, dibantu untuk makan, mandi, bahkan berpakaian. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya menjadi tak berdaya, seperti seseorang yang pernah ia hina. Namun, tak berhenti di situ. Seolah tak cukup dengan kehilangan kesehatannya, bisnisnya pun runtuh dalam sekejap. Partner yang dulu ia percaya menipu uang investasi, proyek besar gagal,
dan hutang menumpuk. Satu demi satu aset disita bank. Mobil mewah dijual, rumah besar digadaikan, hingga akhirnya mereka harus pindah ke rumah kontrakan sederhana. Sinta menangis setiap malam, duduk di samping suaminya yang termenung di kursi roda. "Mas, mungkin ini ujian. Kita harus sabar." Namun Bagas hanya menatap kosong ke arah jendela. Dalam hatinya, kata-kata Bu Aminah terus terngiang. "Biarlah dia merasakan apa yang aku rasakan hari ini." Malam-malamnya kini penuh mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara tangisan seorang ibu, samar tapi nyata. "Kenapa? Kenapa aku merasa seperti ini?" gumamnya dengan wajah pucat. Suatu malam, Sinta tak tahan lagi. Ia menangis di samping suaminya dan berkata, "Mas, aku ingin mencari ibu. Aku harus meminta maaf padanya. Aku yakin semua ini terjadi karena aku membiarkanmu mengusirnya." Bagas terdiam, tapi di matanya mulai muncul air mata. Ia mulai sadar, ini bukan kebetulan, ini balasan. Sementara di desa, Bu Aminah menjalani hidup sederhana dengan tubuh semakin lemah. Ia tak tahu bahwa doa yang ia ucapkan dengan hati penuh luka kini benar-benar menjadi nyata. Namun jauh di dalam hatinya, tak ada kebencian, hanya rindu dan doa agar anaknya sadar sebelum terlambat. Dan pada malam itu, ketika bulan purnama menggantung di langit, Bagas menatap foto pernikahannya sambil berbisik lirih. "Bu, maafkan aku." Hari itu langit mendung, dan angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Setelah sekian lama berdiam diri dalam rasa bersalah, Sinta akhirnya memutuskan untuk pulang ke desa mencari ibunya. Ia tak peduli berapa jauh jaraknya. Dengan sisa uang yang ia punya, ia menumpang bus tua menuju kampung halaman yang dulu ia tinggalkan dengan rasa malu. Sepanjang perjalanan, air matanya tak berhenti menetes. Dalam hatinya ia terus berdoa, "Ya Allah, izinkan aku bertemu ibu, sebelum semuanya terlambat." Sementara itu di rumah kontrakan kecil, Bagas duduk di kursi rodanya, termenung menatap pintu yang perlahan tertutup. Ia kini benar-benar sendiri. Tak ada lagi suara tawa, tak ada kemewahan, hanya sepi dan rasa sesal yang menghantui setiap malamnya. Ia teringat kejadian di hari pernikahan. Tatapan mata Bu Aminah, penuh luka tapi juga kasih sayang, kini terus menghantuinya. "Aku telah menghina wanita suci itu, ibu dari istriku sendiri, wanita yang hanya ingin melihat anaknya bahagia." Bagas menunduk, tangannya bergetar, dan air mata pun jatuh untuk pertama kalinya dengan tulus. Di desa, Sinta turun dari bus dan berjalan melewati jalanan kecil berlumpur menuju rumah ibunya. Rumah itu masih sama seperti dulu. Reot, dinding bambunya mulai lapuk, dan di dalamnya terdengar suara lembut membaca tasbih. Sinta berlari kecil, membuka pintu, dan mendapati ibunya terbaring di tikar lusuh, tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat. "Ibu! Ibu!" teriak Sinta sambil berlutut di sampingnya. Bu Aminah membuka matanya perlahan. Senyum lembut muncul di wajahnya. "Nak, kau pulang juga?" Sinta menggenggam tangan ibunya erat, menangis sejadi-jadinya. "Maafkan aku, Bu. Aku biarkan suamiku menghina ibu. Aku diam saat ibu diusir. Aku anak durhaka, Bu." Bu Aminah menggeleng lemah, suaranya serak tapi lembut. Sudah, nah. Ibu tak pernah dendam. Ibu hanya ingin kau sadar, dan kau sudah melakukannya. Itu cukup untuk ibu." Air mata mereka berdua menetes bersamaan. Suasana hening, hanya terdengar suara burung sore dan angin yang berdesir pelan di sela-sela dinding bambu. Beberapa hari kemudian, Sinta membawa Bagas ke rumah ibunya. Dengan bantuan kursi roda, ia mendorong suaminya masuk ke dalam rumah kecil itu. Begitu melihat Bu Aminah, tubuh Bagas gemetar. Ia tak sanggup menatap wajah wanita yang pernah ia hina. "Bu, saya datang bukan untuk meminta pengampunan, tapi untuk bersujud dan menebus dosa saya. Saya bukan siapa-siapa lagi, Bu. Saya lumpuh miskin dan hancur. Semua yang saya banggakan sudah Allah ambil. Tapi satu hal yang masih saya harapkan, ampunan ibu." Dengan susah payah,
Bagas menjatuhkan diri dari kursi rodanya dan bersujud di lantai tanah, mencium kaki Bu Aminah yang penuh luka. Suara isaknya pecah, membuat Sinta menangis di sampingnya. Bu Aminah mengusap kepala menantunya dengan tangan lemah, dan berkata dengan suara lirih tapi tegas, "Nak, Allah Maha Pengampun. Jika kau benar-benar menyesal, maka bangkitlah. Gunakan hidupmu untuk berbuat kebaikan. Jangan ulangi kesombonganmu, karena itulah sumber kehancuran." Suasana terasa sakral. Seolah malaikat pun ikut menyaksikan momen pengampunan itu. Dan di balik kelemahan seorang ibu tua, tersimpan kekuatan doa yang mampu mengubah hati yang paling keras sekalipun. Beberapa hari setelah pertemuan penuh air mata itu, suasana rumah kecil di desa terasa damai untuk pertama kalinya. Bagas kini tinggal bersama Sinta dan Bu Aminah, merawat ibu tua itu dengan penuh kasih. Ia tak lagi memikirkan harta atau jabatan. Setiap pagi, ia membantu mengelap lantai dengan tangan sendiri, menyuapi ibunya, dan menyalakan kompor untuk menanak nasi. Tubuhnya memang lumpuh, tapi hatinya kini hidup. Suatu sore, Bu Aminah duduk bersandar di dinding, wajahnya tampak tenang. Sinta dan Bagas duduk di sampingnya. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dari kebun belakang. Bu Aminah tersenyum dan berkata lirih, "Nak, dulu ibu sering berdoa agar kalian hidup bahagia. Tapi kebahagiaan sejati bukan tentang rumah besar atau pesta mewah, melainkan hati yang bersyukur dan penuh kasih." Sinta menggenggam tangan ibunya erat, menahan air mata. Bagas menatapnya penuh penyesalan dan berkata, "Bu, andai waktu bisa kuputar kembali, aku tak akan biarkan mulut ini menghina ibu. Aku sadar, saat aku sombong, Allah menutup semua jalanku. Kini aku tahu, restu seorang ibu lebih berharga dari segala kekayaan dunia." Bu Aminah menatapnya dengan senyum damai. "Nak, ibu sudah memaafkanmu sejak pertama kali kau datang. Allah pun Maha Pemaaf, selama kita mau berubah. Hidup ini hanya sementara, tapi amal baik akan kekal." Udara sore itu terasa berbeda. Cahaya matahari masuk lembut melalui celah dinding bambu, menyoroti wajah Bu Aminah yang perlahan memejam. Sinta mengguncang tubuh ibunya dengan panik. Ibu, bangun, ibu." Namun Bu Aminah telah berpulang, dengan wajah tersenyum dan tangan masih menggenggam tasbih di dada. Tangisan pecah di ruangan itu. Sinta memeluk tubuh ibunya, sementara Bagas bersujud di lantai, menangis terisak. "Terima kasih, Bu. Telah mengajarkan arti cinta dan maaf. Aku janji, aku akan hidup untuk menebus dosaku." Beberapa bulan kemudian, Bagas mulai bangkit dari keterpurukan. Ia menjual sisa hartanya dan membuka panti kecil untuk orang-orang cacat dan lansia terlantar. Menamai tempat itu, Rumah Ibu Aminah. Meski masih di kursi roda, ia menjadi sosok rendah hati yang selalu membantu tanpa pamrih. Setiap orang yang datang melihatnya berkata, "Dulu dia orang sombong, tapi kini dialah yang paling banyak menolong." Sinta mendampingi suaminya dengan bangga, melihat perubahan luar biasa dari pria yang dulu angkuh menjadi lelaki yang penuh kasih. Dan setiap sore, ketika Bagas menatap langit dari halaman panti, ia berbisik pelan, "Bu, lihatlah dari surga, anakmu sudah belajar berjalan lagi, bukan dengan kaki, tapi dengan hati." Dari kisah ini kita belajar bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran, dan doa seorang ibu adalah kekuatan yang tak bisa diremehkan. Jangan pernah menghina orang tua, terutama ibu, walau dalam keadaan lemah, karena ridho Allah terletak pada ridho seorang ibu, dan murka Allah terletak pada murka ibu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Cerita ini hanyalah fiktif, dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga kita semua bisa belajar untuk selalu menghargai dan menyayangi orang tua kita. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe jika kamu tersentuh dengan kisah ini, agar lebih banyak orang yang mendapatkan pelajaran berharga darinya.